Topik selanjutnya adalah peluang dan tantangan dari lingkungan organisasi. Apa perspektif globalmu? Pertanyaan ini ditanyakan kepada diri kita sendiri sebenarnya. Sebenarnya bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita menanggapi lingkungan. Ada jenis sikap dalam kita melihat lingkungan sekitar. Ada yang disebut dengan parosialisme, di mana kita melihat dunia itu hanya dari sisi kita sendiri. Sehingga kadang-kadang kalau kita sebagai orang yang parosialisme ini, kita suka tidak mengenali perbedaan kita dengan orang lain. Atau bahkan kadang-kadang menganggap diri kita mungkin lebih baik daripada orang lain atau orang lain lebih baik daripada kita. Ada lagi sikap etnosentris. Sikap etnosentris ini adalah sikap di mana bahwa kerja bangsa asal lebih baik dari bangsa lain. Jadi kebanggaan bahwa menganggap diri kita selalu lebih superior daripada bangsa lain. Ada lagi sikap polisentris. Sikap polisentris ini adalah bahwa kita harus memahami daerah di mana kita berasal. Dan juga kita harus bisa melakukan pendekatan terbaik dalam menjalankan bisnis di negara asal. Ada lagi sikap geosentris. Kalau sikap geosentris ini adalah kita berorientasi pada dunia, di mana kita fokus pada pendekatan dan contoh dari orang-orang terbaik di dunia. Kita belajar untuk bisa mengelola dengan contoh-contoh keberhasilan orang-orang sukses di dunia. Bicara mengenai global, lingkungan global terutama, ada beberapa contoh dari lingkungan global. Seperti kalau dalam hal aliansi perdagangan, di Eropa mereka menciptakan European Union atau Uni Eropa, sebuah kesatuan dari 27 negara atau lebih untuk menciptakan unifikasi ekonomi dan entitas perdagangan. Negara-negara yang ada di Eropa Barat dan Eropa Timur, mereka sepakat untuk menggunakan hanya satu mata uang tunggal yaitu euro. Manfaatnya adalah di dalam mengelola pun menjadi mudah. Ketika bertransaksi antar negara, mereka tidak lagi repot untuk mengkonversi mata uang karena mereka sudah menggunakan satu mata uang tunggal. Anda bisa lihat di peta bahwa yang berwarna orange itu adalah negara-negara yang tergabung dalam negara Uni Eropa. Sementara negara-negara yang berwarna ungu adalah negara-negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa. Contoh lainnya lagi adalah ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Ini adalah aliansi perdagangan 10 negara di Asia Tenggara. 10 negara ini bersepakat untuk satu dengan lainnya saling mendukung. Ada lagi contoh North American Free Trade Agreement atau NAFTA. Ini adalah kesepakatan antara negara Meksiko, Kanada, dan Amerika untuk mengeliminasi hambatan perdagangan. Nah, adanya aliansi-aliansi tadi harus diatur mekanismenya. Jangan sampai misalnya Uni Eropa punya aturan sendiri sementara ASEAN punya aturan sendiri. Sehingga ketika antar negara di Uni Eropa dengan negara di ASEAN ingin melakukan kesepakatan dagang, terjadi perselisihan dagang. Mekanisme perdagangan dunia diatur oleh beberapa organisasi. Salah satunya adalah World Trade Organization atau WTO. Ini adalah organisasi global yang terdiri dari lebih dari 153 negara yang sepakat untuk mengatur aturan dagang bersama. Ada lagi International Monetary Fund atau IMF. Ini adalah organisasi yang terdiri dari 185 negara bersama-sama mempromosikan kooperasi keuangan internasional dengan menyediakan konsultasi, pinjaman, dan asistensi teknis. Demikian akhir dari topik peluang dan tantangan dari lingkungan organisasi. Sekian dan terima kasih.